Pendidikan agama Islam, sekolah Islam, dan eksperimen Pozai. Jadi dia menggunakan eksperimen. Nah, ini untuk pertemuan yang kelima ini. Nah, saya minta dari Bapak Ibu yang sudah mencari artikel, coba tunjukkan artikelnya, eh, coba eh, lihat di abstraknya ada apa aja. Oke. Coba nih, Bapak Ibu silakan yang mau share artikel yang sudah dicari nih. Kalau dicari, ayo siapa yang ingin menampilkan atau mempresentasikan artikelnya? Cukup judul, abstrak sama kata kuncinya. Kita lihat kira-kira udah lengkap atau enggak itu. Silakan dari siapa saja yang bersedia. Ayo. Apa enggak dicari ya kemarin ya? Tugasnya enggak dikerjain. Kalau enggak dikumpul enggak dikerjain gitu ya. Maaf Bu dosen, sudah, cuman saya terkendala laptopnya masuk rumah sakit. Jadi semuanya ada di laptop Bu dosen, jadi belum bisa nampilin. Oke, semoga lekas sembuh ya. Capakila ya Bu Nur ya. Oke, yang lain bisa enggak nih? Pak Timur ya, silakan. Silakan Pak Timur share artikel yang udah dicari Pak. Kita sama-sama belajar menganalisa ya artikel orang gitu ya. Pak Timur nggak jadi? Tadi nunjuk, tadi raise hand tadi. Yang lain gimana Pak Sugiharto atau Bu Nur atau yang lain lah? Ada Bentar Bu, 3 kita yang oh, lalu ada buat kelompok, mungkin bisa kita analisa juga Bu, artikel yang kami kerjakan itu Bu. oh, udah dibuat ya? Ada sedikit kami ada kelompok itu kita coba membuat gitu Bu. Oke, Bisa ya silakan. sekalian, Pak bentar Bu Sugiharto. ya. Lihat di atasnya Pak, judulnya Pak. Oke. Silakan Pak dijelasin sedikit Pak. Judulnya apa? Di abstraknya ada apa aja, kata kuncinya apa aja. Pak Sugiharto suaranya ini apa? Itu dibisukan ya, di-mute kan ya. Coba Oh, di oke, baik Bu, baik Bu. ah, Eh, silakan. di sini kami ada coba untuk berkelompok, judulnya yaitu penerapan kegiatan ekstrakurikuler tilawatil Quran dalam mencari bakat serta meningkatkan kualitas bacaan Al-Quran siswa di sekolah. Oke. Jadi selanjutnya keywordnya Bu, keywordnya tentang ekstrakurikuler, tilawatil Quran, talent, recitation quality, Islamic education, dan Islamic character. Di abstraknya ada apa Pak? Di abstraknya kami menjabarkan tentang
Pendidikan berbasis nilai-nilai agama memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan kemampuan spiritual siswa. Salah satu kegiatan yang efektif dalam menunjang pendidikan tersebut adalah ekstrakurikuler tilawatil Quran. Artikel ini Berarti itu membahas latar belakangnya Pak ya? Maaf Pak, berarti itu latar belakangnya ya Pak ya? Oh iya Bu, ya Belakangnya. dalam abstrak kan tadi ada latar belakang ya Bu ya. Ya, lanjut setelah itu setelah ada latar belakang ada apa? Baik, bentar Bu. Artikel ini membahas Artikel ini membahas penerapan kegiatan ekstrakurikuler tilawatil Quran di sekolah sebagai upaya untuk mencari bakat serta meningkatkan kualitas bacaan Al-Quran siswa. Melalui pendekatan pembelajaran yang sistematis, pengelolaan yang terencana, serta metode yang tepat, seperti imitasi, praktik langsung, dan penggunaan media interaktif. Kegiatan ini mampu meningkatkan keterampilan teknis membaca Al-Quran, mengembangkan bakat seni tilawah, dan membentuk karakter Islami siswa. Hasilnya, kegiatan ekstrakurikuler ini memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan spiritual dan personal siswa secara menyeluruh. Implikasi dari penelitian ini menegaskan pentingnya dukungan sekolah dan kolaborasi dengan lembaga keagamaan untuk keberlangsungan dan keberhasilan program. Demikian Ibu. terima kasih Pak Sugiharto. Pak coba lihat lagi Pak di atas. Oke, tadi sudah ada latar belakangnya ya. Kemudian naik sedikit Pak. Naik ke atas. Abstrak. Judul? Abstrak bukan. Naik dulu ke atas. Abstrak Bu. Iya, abstrak ya. Oke. Lagi. Oke, stop. Oke, di sini sudah dilihat ya ada latar belakangnya. Pendidikan berbasis nilai agama dan seterusnya. Kemudian ada tujuannya. Tujuannya apa? Yaitu membahas penerapan kegiatan ekstrakurikuler tilawatil Quran di sekolah sebagai upaya untuk mencari bakat serta meningkatkan kualitas bacaan Quran siswa. Nah, itu tujuan dari penelitian ini ya. Nah, di sini belum muncul ya metodologinya gimana cara metode apa penelitiannya, apakah berbentuk kualitatif deskriptif ataukah library research tinjauan pustaka atau apa? Belum muncul. Siap ya. Bu. Itu yang perlu dikembangkan Bu ya. Ya, perlu dimasukin, belum ada itu. Kemudian siap, Bu, ya. Hasilnya tadi sudah ada hasilnya apa? Kemudian hasilnya bla 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 ya. Kemudian ada menyimpulkan bahwa implikasi dari penelitian ini menegaskan bahwa apa nih? Pentingnya dukungan sekolah dan kolaborasi lembaga keagamaan untuk keberlangsungan dan keberhasilan program. Nah, itu adalah kesimpulan dari abstraknya. Oke, iya. udah oke. Kurang metodologinya ya Pak ya dimunculkan. Siap Ibu, terima kasih Bu. Oke. Ada lagi yang ingin share? Ini nanti jurnalnya ke jurnal mana Pak? Mau dikirim ini Pak rencananya? Ini Bu mesti didiskusikan kembali Bu. Jadi begini Bapak Ibu ya, ketika kita menulis artikel jurnal, usahakan kita benar-benar memahami template. Template itu apa ya? Kayak formatnya gitu ya, format dari artikel yang kita tuju. Jangan sampai nanti nggak sama. Jadi kadang-kadang gini Bapak Ibu, kalau kita sudah mau nuju misalnya jurnal X ya, tapi kita tidak mengikuti template ya, misalnya harusnya 2 kolom, tapi kita buat 1 kolom. Itu biasanya langsung di-reject, ditolak. Karena apa? Karena nggak sesuai template. Biasanya gitu editor. Kalau sudah sesuai dengan template, nah baru nanti dicek isinya ataupun plagiarismnya dicek berapa presentasinya gitu ya. Oke, Pak ya. Terima kasih. Lanjut, siapa lagi yang mau share? Izin Bu bertanya sebentar Bu. Ya Pak. Berdasarkan materi yang pernah Ibu kirim plagiarisme itu Bu ya. Jadi seakan-akan ketika kita membuat artikel Bu, sedikit banyaknya terkena juga sistem plagiat itu Bu. Karena kan plagiat itu ada 5 ya Bu ya kalau saya baca berdasarkan materi itu. Nah, kalau misalkan kata-kata atau kalimatnya kalau kita gunakan dalam artikel itu, setidaknya tadi kan ada yang plagiat murni, ada plagiat parsial, ada plagiat tersembunyi dan lain, ada 5 kalau saya tidak silap. Jadi memang kayaknya agak susah Ibu kalau kita seakan-akan kita memang membuat sendiri tapi kata-katanya kan ada yang mengkaitkan dengan mungkin artikel-artikel ataupun jurnal-jurnal sebelumnya gitu Bu. Mohon penjelasan Ibu. Iya Pak Sugiharto. Jadi gini Pak, biasanya kan beberapa pengolah jurnal itu Pak mengecek similarity atau plagiarism kita itu menggunakan 2 alat ya Pak ya. Kalau nggak Turnitin pakai IT Senti gitu ya.
Nah, kalau pakai Turnitin kan biasanya ketika kita masukkan apa namanya file, nanti kan muncul tuh ada blok-blok warna-warni gitu ya. Nah, kalau warna-warni itu kan menunjukkan kita plagiat gitu ya. Nanti di bawahnya ada misalnya berapa persennya. Eh, Beberapa jurnal memperbolehkan misalnya gini, saya lupa sih misalnya nih Sinta 4, misalnya boleh 25% aja, 20% similarity-nya. Atau yang harus misalnya di bawah 20. Nanti cek juga artikel jurnal yang Bapak Ibu tuju itu dia maunya gimana? Apakah 25 boleh ataukah di bawah 20? Nah, kita harus cek juga. Standar Diperbolehkan. Iya, plagiarismenya, Bu. iya, 25 itu sebenarnya standar, tapi kalau sudah di atas 25 itu sudah harus kita revisi. Misalnya sampai maaf ya, misalnya ada sampai 90, berarti kan semuanya plagiat gitu ya. Nah, jadi kita bisa memparafrase dengan menggunakan bahasa-bahasa kita atau kita mengganti kosakata itu menggunakan kosakata lain dengan tidak mengubah makna. Misalnya kan misalnya gini nih, saya memahami isi baca, sorry, saya menjelaskan isi bacaan Quran misalnya ya. Nah, kan menjelaskan kan itu sama mungkin itu dianggap plagiat. Nah, kata menjelaskan kan kita bisa ganti dengan kata misalnya mendeskripsikan gitu. Bacaan Quran diganti apa misalnya gitu. Jadi kita Yang padanan katanya hampir sama gitu, Bu. ya, padanan katanya. Iya, siap. Jadi Bapak Ibu cukup cek di Turnitin aja berapa plagiatnya, tapi jangan disimpan di repository ya. Kalau disimpan di repository nanti itu akan dianggap plagiat. Misalnya nih Bapak Sugiharto udah meriksa nih di Turnitinnya, tapi disimpan di repositorinya. Nanti saya cek nih, misalnya saya pengelola jurnal nih, saya cek. Ternyata saya cek, oh plagiatnya 90, ternyata Bapak simpan di repositorinya. Harusnya jangan disimpan. Kalau disimpan dia di tag sebagai plagiat. Kalau nggak disimpan dia nggak akan 2 kali gitu. Jadi gitu ya, Bapak Ibu ya. Itu ya Pak Sugiharto ya. Terima kasih, Bu. Terima kasih penjelasannya. Pak Wahyudi kenapa mau bertanya? Izin Bu bertanya terkait Ya, plagiat silakan. ini Bu. Kalau kita menggunakan website-website penyedia cek plagiat itu Bu, kita sangat kesusahan. Antara akun kita harus premium Bu, sehingga kita tidak bisa melakukan pengecekan plagiat Bu atas artikel kita. Nah mungkin Ibu punya solusi cara mengecek plagiat artikel yang akan kita buat Bu, dan mungkin bisa diberikan contohnya Bu. Terima kasih. Ya, jadi gini Bapak Ibu, kebetulan akun saya sudah habis ya. Jadi kita itu bisa kayak beli sewa gitu ya, langganan gitu ya, sewa akun Turnitin gitu ya. Itu bisa dibeli di Shopee ya. Di Shopee itu harganya mungkin 15.000 atau 20.000 satu bulan ya. Nah, nanti mungkin bisa di itu aja dibeli, nanti masing-masing bisa minta cekan gitu, tapi jangan disimpan di repository. Kalau dia akunnya kayak sewa gitu kan murah tuh 15.000, 20.000. Itu biasanya satu hari bisa cek 3 artikel aja. Hari ini 3, besok 3, besok 3 gitu. Nggak bisa langsung banyak. Kalau dia premium bisa satu hari 50 artikel gitu. Jadi nanti ya di ini aja Bapak Ibu apa ada salah satu dari kalian yang apa urunan gimana ya untuk membeli itu di Shopee ya. Saya kebetulan habis jadi nggak bisa ngecekannya ya. Nah habis langganan saya udah habis itu. 15.000 kalau nggak salah di Shopee. Jadi itu Pak Wahyudi ya. Nanti bisa dicek situ. Eh karena beberapa pengelola jurnal dia biasanya untuk lulus tahap awal itu dia cek dulu Turnitinnya. Kalau lebih dari 25 langsung di reject, tolak gitu. Jadi sebelum mengirim cek dulu Turnitin. Memang harus dicek dan harus langganan. Nggak harus premium Pak, premium mahal. Yang biasa aja yang KW-KW gitu ya. Lihat aja di Shopee nanti ya. Ada itu. 15.000 tapi satu akun aja nggak boleh, bisa satu akun dipakai orang lain. Misalnya nih kita urunan nih minta tolong Bu Nur Fitria misalnya nih pakai akun dia kan. Nah, nanti Bu Nur Fitria aja yang ngeceknya. Misalnya Pak Wahyudi kirim ke Bu Nur ya. Nanti Bu Nur cekkan oh sekian nanti. Nanti kalau misalnya tinggi, plagiatnya bisa nanti direvisi kembali. Jadi yang tanda-tanda merah warna-warni itu menunjukkan kata-kata yang plagiat. Bapak Ibu, untuk daftar pustaka atau referensi itu nggak dihitung. Jadi nggak dihitung, dia hanya menghitung isi kontennya aja.
isinya saja, isi artikel. Jadi yang daftar pusaka itu nggak dihitung, yang referensinya itu ya, itu nggak dihitung. Seperti itu. Semoga bisa jelas ya Pak Wahyudi ya. Ya, jelas Bu. Sedikit lagi Bu bertanya. Nah, untuk pembuatan artikel ini Bu, apakah ada template yang Ibu sediakan Bu? Sehingga kami mengikuti template itu saja lagi. Alhamdulillah. Jadi untuk template itu Bapak Ibu itu tergantung jurnal yang Bapak Ibu tuju. Mau kemana nih? Apakah mau ke jurnal misalnya ya, jurnal UIN Syarif Hidayatullah atau jurnal ke, saya nggak tahu ada nggak di UIN Cirebon, ada nggak jurnalnya? Ada nggak? Atau ke jurnal mana? Nah nanti Bapak Ibu harus melihat template-nya. Oke, saya share screen dulu ya. Kebetulan saya pengelola jurnal juga, tapi bukan jurnal PAI. Itu nggak kejam-kejam banget kan Bu dosen sebagai pengelola jurnalnya? Yang pasti Pak, kalau di luar, kalau tidak sesuai template langsung di reject Pak, karena banyak yang masuk artikel. Iya, berarti sesuai dengan template ya Bu, standar gitu Bu ya? Ya, standarnya sesuai dengan template, ikuti polanya, gaya selingkungnya bagaimana gitu. Oke, ntar saya coba Siap. lihat dulu ya. Bisa dilihat nggak? Oke, bisa ya. Oke, saya keluar dulu nih. Nah, ini jurnal, tapi ini bahasa Inggris ya. Oke, jadi dalam jurnal, misalnya kita nih ada Pak ya, download template. Nah, kita download dulu template-nya. Kira-kira template-nya bagaimana nih polanya? Nah, nih misalnya ya, hurufnya harus besar. Font Times New Roman 12 gitu ya, Pak ya. Bisa kalian ya, Pak ya. Kemudian maksimal 25 kata misalnya. Ini polanya, abstraknya 100 sampai 250 kata. Abstraknya harus ada introduction, objektif, tujuan ya, metodologi, sama hasil dan kesimpulan ringkas. Misalnya nih ya, kata kuncinya 5 kata, harus huruf kecil semua. Introduction seperti ini. Nah, jadi kita ikuti template ini Bapak Ibu. Template-nya bagaimana? Nah, nanti kita ikuti. Nah, setiap jurnal itu akan beda-beda template-nya. Karena mereka ada ciri khas masing-masing. Jadi ketika Bapak Ibu misalnya nih, oh mau ke jurnal A atau B, nah nanti Bapak Ibu cek. Oke, ini yang punya saya ya, pengelola jurnal saya ya. Nah ini. Atau kita misalnya, maaf, coba kita buka Sinta ya. Kita buka Sinta. Oke, jurnal. Misalnya kita cari yang pendidikan agama Islam. Nah, kita pilih aja ini Sinta 2, ini kan tinggi ya. Pilih aja Sinta 5 misalnya. 56 itu agak mudah Bapak Ibu ya. Ini Sinta 5. Oke, misalnya Sinta 5 ini ya, punya Taklim Jurnal Pendidikan Agama Islam ya. Atau ini aja Sinta 6 nih, Kreatif Jurnal Pemikiran Pendidikan Agama Islam. Kita buka ini, kita klik. Nah, ini kita lihat ya, ini Sinta 6 nih, Pak. Sinta 6 2020 sampai 2025, Sinta 6. Kita buka websitenya. Nah, di sini ada jurnal template. Kita download jurnal template-nya. Di jurnal template, ketika kita download, nah kita ikuti pola ini Pak. Judulnya apa tadi? Kayak punya Pak Sugiyarto, ketik sini judulnya apa. Judul naskah maksimum 16 kata. Jadi nggak boleh lebih. Jangan 17 ya. Kalau 17 langsung ditolak. Menggunakan bahasa Indonesia ya. Times New Roman hurufnya huruf 12 ya. Kemudian penulis pertama siapa, kedua siapa, instansi penulisnya apa. Nah, di sini hanya cukup tulis satu aja emailnya yang corresponding author. Maksudnya corresponding author adalah yang bertanggung jawab terhadap tulisan itu ya, yang bisa nanti memperbaiki atau merevisi. Nah, di sini dia abstrak maksimal, harus 200 kata dia.
berbahasa Indonesia atau bahasa Inggris dicetak miring dengan Times New Roman 12, spasinya 1. Abstraknya harus jelas, deskriptif, dan harus memberikan gambaran singkat masalah yang akan diselesaikan. Abstraknya meliputi alasan kenapa milih topik itu ya, metodenya apa, ringkasan hasilnya apa. Ya, abstrak harus diakhiri dengan kesimpulan singkat. Nah, ini batas-batasnya ya. Margin jurnal ya itu atasnya 3, bawah 3, kiri kanannya 3 cm. Kata kunci 3 sampai 5 kata. Nah, jadi kita harus ikuti pola ini. Nah, misalnya kayak gini ya. Nah, pendahuluannya, pembahasannya, penutupnya. Nah, jadi kembali ini ada catatan kaki dia. Nah, kembali lagi Bapak Ibu, ini tergantung jurnal yang Bapak Ibu mau tuju. Bapak Ibu mau pilih yang mana? Gitu. Karena setiap jurnal pasti beda-beda. Ya, ini contoh yang kreatif tadi ya. Kita lihat yang contoh lain coba. Misalnya, ntar ada nggak Sinta 6 lagi? Oh, nggak banyak ya. Oke, kita buka Sinta 5 aja nih. Taklim. Kita buka websitenya. Ntar masih loading. Ketika Bapak Ibu submit, nanti tolong di screenshot aja Bapak Ibu ya. Itu bukti bahwa Bapak Ibu sudah mensubmit artikelnya. Walaupun nanti apakah belum direvisi, apakah nanti di reject atau enggak itu enggak apa-apa. Penting ada ininya, ada prosesnya. Nah, di sini kalau kita lihat di sini Nani ya. Nah, dia menggunakan Turnitin diceknya ya. Ada Grammarly, ada Mendeley, pakai Mendeley jadi untuk daftar pusakanya. Kita lihat di sini. Nah, ini jurnal template-nya. Kita buka ya jurnal template-nya. Nah, ini. Jadi di sini kalau kita lihat, kalau kita lihat di sini judulnya, ya misalnya efektivitas metode project based learning berbasis Canva, bla bla bla. Nama penulis ini. Nah, nanti ini di ini aja Bapak Ibu kalian diikuti aja polanya. Berarti hurufnya huruf hanya inisial saja huruf besar. Enggak huruf besar semua untuk judul. Ya. Abstraknya bagaimana? Abstraknya ada 2 dia, pakai bahasa Indonesia sama pakai bahasa Inggris ya. Nah, ini. Jadi harus ada research background, latar belakangnya apa, tujuan penelitiannya apa, ada desain penelitiannya apa tadi ya, respondennya, populasinya, sampelnya, teknik dan instrumen data analisisnya, dan seterusnya. Nah, ini pola dari jurnal yang tadi Sinta 5 ya. Nah, dia pendahuluannya kayak gini misalnya. Nah, jadi Bapak Ibu baca dia maunya gimana dan harus sesuai dengan template-nya. Nah, itu ya. Kalau dia tabel seperti itu, kalau dia gambar seperti itu. Nah, kutipan langsungnya seperti itu ya. Nah, katanya penulisan referensi menggunakan aplikasi manajemen referensi yaitu Mendeley dengan style apa edisi terbaru yaitu edisi 7 ya. Nah, ini contoh referensinya. Nah, jadi itu Bapak Ibu. Jadi beda jurnal, beda format nanti. Bisa dipahami? Halo? Ya, Bu. Oke. Jadi kembali lagi itu tergantung Bapak Ibu mau kirim kemana. Jadi saya nggak bisa menyiapkan template. Karena beda-beda nanti kan mungkin Pak Sugiharto mau ke jurnal yang mana, Pak Zahid kemana gitu ya, Pak Wahyudi Kayaknya kemana. Bu, karena kami masih pemula semua ini Bu, mungkin baru pertama kali inilah kami yang di kelas A15 ini mengirimkan atau membuat jurnal untuk dikirimkan. Kayaknya yang mudah-mudah aja lah dulu Bu. Sinta 5 atau Sinta 6, mungkin begitu Bu. Ya memang, yang mudah-mudah aja Sinta 5 atau 6. Jadi Bapak Ibu, yang penting Bapak Ibu itu nanti pas kita UAS ada bukti submit. Oh, udah submit nih artikelnya.
Nanti dikirim, nanti dikumpul ya artikelnya, dikumpul ke saya, nanti bukti submit kirim ke jurnalnya di apa dikirim juga. Berarti sudah dikirim. Walaupun nggak tahu kapan itu nanti di follow up oleh editornya ya. Yang penting tugas Bapak Ibu adalah submit. Kalau dia terbit cepat ya alhamdulillah, kalau enggak ya udah berarti sampai submit aja nggak apa-apa. Ya. Izin Bu dosen tadi, bentar Mas Prihan izin. Itu template tadi Bu bisa kita lihat di mana Bu ya? Jurnal. Best Jurnalnya, kita jurnalnya. Jurnalnya Pak. di jurnal Bu. Maksudnya link untuk melihat template tadi Bu. Iya di jurnal, nanti Bapak klik ada template tadi, klik aja. Kayak tadi kan. Jadi buka dulu Sintanya, nanti ada jurnalnya, cek websitenya, kemudian pilih template. Nah, ambil itu. Nanti di-download aja. Gitu. Ya, silakan siapa nih? Pak Prihandoko. Mana Pak Prihandoko? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu dosen dan teman-teman. Mohon maaf Bu dosen off kamera karena aduh badan lagi nggak karuan, terbaring lemah, tapi tetap aktif mengikuti kuliah. Izin sedikit sedikit apa sih namanya? Bukan sedikit praktek apa sih Bu? Mencurahkan isi hati atau apa? Jadi gini, kalau selama ini izin share screen. Kalau Ya, silakan. selama ini itu saya buatnya pakai ini teman-teman. Jadi saya mengakses ke Google Scholar ya kan. Contoh misalkan apa kita punya judul misalkan. Di sini kan kita buat apa jurnal atau artikel terkait dengan inovasi strategis dalam, nah ini ya kan kurang lebih ya. Terus saya masuknya ke sini. Terus kita cari nih kira-kira yang paling cocok, paling mudah untuk kita yang mana. Kalau saya ini, yang ini inisiasi strategi bla 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 bla. Nah, ketika saya buka kan ada seperti ini nih. Di sini ada apa? Ada jurnalnya, juga ada template-nya seperti yang Ibu dosen bilang. Nah, ini di sini ada template-nya. Nah ini. Nah, ketika template ini kita buka, nanti kan masuknya ke sini nih. Nah, di sini sudah ada apa? Udah ada keterangannya semua teman-teman. Nah, kan di sini misalkan ada apa judulnya harus seperti apa, ya kan formatnya harus Times New Roman 14 spasinya 1 bold dan nah ini di sini ada semua. Nah, terus terkait dengan sumber dan sebagainya kan Ibu dosen udah pernah kita kasih apa ya link belajar tentang Mendeley ya Bu ya. Ya. Nah, belajar tentang Mendeley. Nah, di situ ternyata mudah. Ketika kita kasih kata kunci dan sebagainya di sini sudah muncul semua. Secara otomatis sudah muncul semua, teman-teman. Gitu. Terkait dengan apa ini? Sumber atau apalah. Nah, yang paling bawah pun nanti juga akan secara otomatis untuk daftar pustakanya. Begitu. Nanti kita belajar bareng-bareng. Mohon bimbingannya Bu dosen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Prihandoko, terima kasih sharingnya. Ya, jadi kita bisa pakai cara lihat di Sinta atau di Google Scholar. Kan kembali lagi kita bisa mereplika ya judul yang sudah pernah ada, tapi kita bedakan sedikit. Gitu. Jadi untuk mencari referensinya tadi bisa lihat di Google Scholar. Misalnya mau kutip pendapat si A, si B, si C. Nah, nanti setiap kutipan ataupun daftar pusakanya akan muncul nanti ketika kita menggunakan Mendeley atau Zotero. Jadi terserah ya mau pakai Mendeley boleh, Zotero boleh. Tapi memang yang lebih sering dipakai itu adalah Mendeley. Seperti itu. Tapi kembali lagi Bapak Ibu untuk ketika Bapak Ibu menggunakan Mendeley harus hati-hati ya. Kadang-kadang Mendeley itu dia tidak tepat penulisannya ya. Kadang dia huruf besar semua. Makanya saya pernah bilang kita harus cross check antara Mendeley dengan Google Scholar yang kutip itu ya, yang kutip. Nah, kadang-kadang di Mendeley dia hurufnya besar semua. Kadang-kadang penulisnya hanya satu, padahal ketika kita cek di artikel asli ada 3. Nah, jadi harus saling cek merecek gitu. Jangan sampai nanti harusnya 3 penulis, tapi di Mendeley hanya 1 yang tercantum atau terbaca metadatanya gitu ya. Karena Mendeley itu dia mengambil dari metadata jurnal yang sudah publish. Kadang-kadang penulis tidak menulis gini ya, ketika Bapak Ibu mau submit, kan kita harus mencantumkan misalnya siapa aja nama penulis, seluruhnya dicantumkan. Kadang-kadang Bapak Ibu hanya cantumkan 1 aja penulisnya, nggak cantumkan yang lain. Padahal yang lain juga harusnya dicantumkan, biar bisa terdetek
terbaca, oh penulisnya ini loh. Ya, Bapak Ibu. Lanjut, ada yang ingin share screen lagi untuk ininya? Monggo silahkan ya teman-teman, kita bisa sharing pembelajaran terkait dengan artikel dan jurnal. Saya menyimak dulu sementara. Iya. Terima kasih Pak Prihandoko. Yang lain gimana? Kalau belum ada, saya langsung ke materi 2 dulu bentar ya. Materi kedua itu masih sama tentang ini juga ya. Nah ini. Jadi sama, tadi kan kita bahas tentang apa namanya tadi? Bentar ya, saya baca dulu. Nah, yang materi ke-6 ini dia pola pendahuluan. Ya, pola pendahuluan, langkah penulisan pendahuluan, dan hal-hal yang harus dihindari dalam penulisan pendahuluan. Ini yang saya sampaikan ini idealnya ya Bapak Ibu ya. Tidak menutup kemungkinan nanti di beberapa jurnal dia nggak lengkap. Jadi terserah. Jadi intinya kita mengikuti gaya selingkung dari jurnal yang kita tuju. Nah, di pendahuluan atau introduction ya, ini merupakan bagian paling penting. Jadi tujuannya untuk apa? Untuk mengenalkan kepada pembaca ya apa yang ingin kita bahas ya. Apa sih masalah yang ingin kita selesaikan? Kemudian apa sih kontribusi dari penelitian tersebut? Jadi ketika kita membaca pendahuluan, biasanya kita menjelaskan variabel-variabel judul yang kita munculkan gitu ya. Oke. Dalam menulis pendahuluan, biasanya kita ada latar belakang ya atau background study. Jadi biasanya kita menjelaskan konteks penelitian dengan mengenalkan masalah yang ingin dipecahkan. Misalnya gini nih, tadi kan judulnya kan efektivitas pembelajaran interaktif ya dalam pendidikan agama di sekolah Islam. Judulnya tadi ya. Nah, di latar belakang, kita buat dulu nih misalnya dalam beberapa tahun terakhir ya, metode pembelajaran tradisional dalam pendidikan agama Islam semakin banyak dikritik karena kurang efektif dalam meningkatkan pemahaman siswa. Metode ini dianggap monoton dan tidak menarik perhatian siswa. Ini menurut si Jones dan Smith tahun 2020. Di sini menunjukkan bahwa kita ada alasan kenapa sih kita mengatakan bahwa bahwa pembelajaran tradisional itu kurang efektif. Nah, itu ya. Selanjutnya, setelah latar belakang nanti ada masalah yang dihadapi atau statement of the problem. Ya. Jadi di sini kita menyajikan masalah yang muncul di lapangan. Ya. Tadi kan berdasarkan hasil penelitian orang ya mengatakan bahwa pembelajaran tradisional itu kurang efektif. Nah, di real di lapangan, kan kita kan sebagai pengajar di lapangan, ternyata Bapak Ibu menemukan misalnya, masalah yang dihadapi dalam pendidikan agama saat ini adanya rendahnya partisipasi siswa dalam pembelajaran, karena metode pengajaran yang kurang interaktif, akibatnya hasil belajar siswa itu cenderung rendah. Jadi ini adalah fakta di lapangan. Oh, ternyata kalau pakai tradisional, siswa itu lebih cenderung pasif gitu. Nilainya cenderung rendah gitu misalnya ya. Nah, kemudian nanti kita mengkaitkan dengan penelitian terdahulu. Ya, penelitian terdahulu yang bisa kita cari di Google Scholar ataupun di link-link lainnya. Nah, misalnya nih, kan udah baca nih beberapa artikel nih. Nah, jadi kita menyimpulkan nih, beberapa penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa metode pembelajaran interaktif dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Namun, penelitian ini belum secara spesifik mengevaluasi efektivitasnya dalam konteks pendidikan agama di sekolah Islam. Jadi kan kita udah tahu nih ada masalah nih, oh ternyata pembelajaran tradisional itu kurang efektif nih. Kemudian ada penelitian yang lain, dia menawarkan kalau mau anak itu berhasil, kita menggunakan pembelajaran interaktif menurut si Ali dan Smith. Ya. Nah, di sini dikatakan bahwa katanya mereka udah neliti nih, tapi mereka belum membahas tentang pembelajaran interaktif dalam konteks dalam pendidikan agama Islam di sekolah. Nah, itu ya. Kemudian di kesenjangan atau research gap-nya itu ada kayak sesuatu yang kurang ya. Nah, meskipun banyak studi, kan udah banyak nih hasil penelitian mengatakan bahwa metode interaktif itu sangat efektif. Udah banyak kita baca. Meskipun banyak studi menunjukkan manfaat metode interaktif, ya, belum ada penelitian yang secara khusus meneliti
pengaruh metode ini dalam pendidikan agama di sekolah Islam. Nah, ternyata belum ada nih ngeliti tentang pendidikan agama Islam. Mungkin yang metode interaktif lebih banyak misalnya ya, lebih banyak di pembelajaran bahasa Indonesia atau bahasa Inggris mungkin ya, atau bahasa Arab. Tapi di pendidikan agama Islam belum ada. Nah, kita ingin mencoba itu. Nah, itu adalah sesuatu yang research gap-nya ya. Oleh karena itu, masih ada kesenjangan dalam literatur terkait efektivitas metode ini dalam konteks khusus ini ya, konteks apa namanya, pembelajaran pendidikan agama di sekolah Islam. Kemudian, nah kita menawarkan solusi. Nah, jadi ya di sini ya, penelitian ini mengusulkan, ini kayak tujuan gitu ya. Penelitian ini mengusulkan penerapan metode pembelajaran interaktif sebagai pendekatan yang dapat meningkatkan partisipasi siswa dan pemahaman mereka terhadap mata pelajaran agama. Jadi kita menawarkan solusi. Solusinya apa? Yaitu pembelajaran interaktif. Ya. Kemudian ada novelty-nya atau sesuatu yang unik ya. Nah, dia mengatakan bahwa penelitian ini merupakan yang pertama kali mengevaluasi metode pembelajaran interaktif dalam konteks pendidikan agama di sekolah-sekolah Islam di Indonesia yang memberikan kontribusi baru dalam literatur pendidikan agama. Ada hipotesisnya, kayak pertanyaan gitu ya, research question atau pertanyaan misalnya. Pertanyaan utama yang diajukan dalam penelitian ini adalah apakah metode pembelajaran interaktif lebih efektif dibandingkan metode pengajaran tradisional dalam meningkatkan pemahaman agama siswa di sekolah Islam. Biasanya dalam suatu artikel ada kayak pertanyaan gitu ya, kalaupun nggak ada biasanya ada tujuannya aja. Nah, tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi efektivitas metode pembelajaran interaktif dalam pendidikan agama. Selanjutnya, oke. Ini nggak usah dibahas kerangkanya. Nah, nanti kita menyimpulkan, buat kesimpulan di paragraf terakhirnya apa gitu. Nah, gitu ya Bapak Ibu. Kembali lagi ini idealnya Bapak Ibu ya, tapi tidak harus ada muncul semua di pendahuluan karena setiap setiap jurnal dia memiliki gaya selingkung atau template yang berbeda-beda. Begitu. Nah, coba nih, saya minta tolong Pak Sugiharto, coba Pak share ininya Pak, share pendahuluannya coba. Sebentar Ibu. Ya, coba. tiga. Pendahuluannya masih sedikit ya Pak ya. Oke, pendidikan merupakan proses. Oke, ini kayak latar belakang gitu ya. Nah, di beberapa jurnal Bapak Ibu ya, untuk kayak landasan teori ataupun tinjauan pustaka biasanya digabungkan dalam pendahuluan. Ya, ada yang digabungkan, ada yang dia minta terpisah pendahuluan dan ada kajian pustaka. Jadi lihat dulu template yang mana yang kita mau tuju. Ya, karena masih dalam bentuk draft ini Bu. Ya, masih kami bicarakan juga. Jadi Bapak masih belum ada ini oke ada latar belakang, nanti dijelaskan juga Pak mengapa sih harus pakai tilawatil Quran gitu, ekstrakurikuler itu ya. Pentingnya Siap, apa Bu, siap. gitu ya. Kemudian apa sih judulnya lupa saya. Judulnya apa tadi? Oke. Itu harus di pendahuluan dijelaskan dulu tuh apa itu ekstrakurikuler tilawah Quran ya. Kenapa sih harus ekstrakurikuler tilawatil Quran? Apakah ada penelitian pendahulu yang mengatakan bahwa ini bagus loh untuk meningkatkan kualitas bacaan Quran, nanti ditambahkan menurut penelitian terdahulu gitu. Kemudian bakat itu apa gitu. Nanti di bagian terakhir penelitian ini bertujuan untuk menerapkan kegiatan ekstrakurikuler tilawatul Quran dalam mencari bakat meningkatkan kualitas bacaan Quran siswa di sekolah. Gitu. Itu di pendahuluan ya Bu ya? Ya itu di pendahuluan. Jadi di pendahuluan biasanya di bawah sekali itu ada
bisa tujuan, bisa juga masalah. Jadi tahu, oh dia mau bahas tentang ini loh. Tapi dijelasin harus Pak ya, ekstrakurikuler tilawatul Quran itu apa sih? Kenapa dia bagus gitu ya? Bakat itu apa? Kenapa dia ini bisa meningkatkan kualitas bacaan Quran siswa? Jadi dijelasin. Berarti sama seperti mohon izin Bu, ketika kita menyusun skripsi di tinjauan pustaka di awal-awal itu Bu. Jadi setiap judul itu kita terangkan dulu definisi dari tiap-tiap judul itu Bu ya. Ya nggak harus definisi sih, bisa langsung aja ke poin gitu. Ya sebenarnya antara artikel ilmiah dengan skripsi itu hampir sama ya Bapak Ibu ya. Cuman bedanya kan skripsi kan dia panjang gitu ya. Kalau artikel kan dia pendek. Nah, gitu. Sama sih Bapak Ibu. Hampir sama, cuma ringkasannya aja artikel itu. Nah, Ya, gitu. Bu. Makanya saya bilang tadi ini masih bentuk draft ini Bu. Karena jarak jauh kami Bu kan, jadi pakai telepati aja Bu diantar sesama pulau Bu. Iya ya nggak apa-apa. Yang penting kita itu ada usaha ya, usaha untuk membuat. Jangan hanya sekedar berdoa saja tanpa ada ikhtiar ya. Ya Allah. Oke. Ada nggak nih yang menunjukkan artikel yang udah dicari kemarin? Ayo siapa nih? Dari 43 orang masa nggak ada yang menunjukkan artikel yang udah dicari kemarin-kemarin? Ayo tunjukkan dulu artikel yang lain yang udah dicari. Pak Ketua udah Bu, Pak Ketua udah Bu. Hah? Siapa? Pak Ketua itu siapa? Prihandoko Bu, Pak Prihandoko. Katanya dia lagi sakit rebahan kamu. Yang lain tuh banyak tuh, masa Pak Prihandoko terus. Iya, Bu Nyai tadi karena berkawan sama Mas Prihan maka ditunjukkan temunya Mas Prihan itu ya Bu Nyai ya. Mbak Elok, udah Mbak Elok. Ayo, tunjukkan artikel yang dicari. Atau belum nggak dicari ini artikelnya? Cuma ngisi presensi doang ini. Nggak dicari ini. Ayo Bapak Ibu, kita melihat artikel orang, jadi kita bisa belajar menulisnya. Ayo ada siapa nih? Ada Pak Timur, ada ada Ilsa. Mana Ilsa? Ada Eka, ada Musta'in, ada Debbie, ada Pak Maulana, ada Abdul 2 kali ya. Ada Alwan. Ada Elo. Ayo silakan. Biasanya yang rajin ini yang muda-muda ya. Bapak biasanya agak gimana gitu. Ayo yang muda-muda nih, ada Ilsa, Eka, Elo, Debbie. Ayo silakan. Biasanya kalau bapak-bapak itu, ibu-ibu tuh sibuk dia. Tapi kalau yang muda-muda biasanya gercep biasanya. Iya Bu, biasanya emak-emak sambil nyambi yang lain Bu. Saya juga emak-emak ya tau lah. Ayo bisa. Iman? Paham Bu ini Bu. Apa? Kenapa? Masih belum paham. Belum paham. Iya. Berarti nggak dicari kemarin. Nggak dicari artikelnya ya? Kan hanya nyari doang. Nyari nggak saya nulis kan, nyari doang. Yang lain mana nih? Pak Ahmad. Bapak Ibu kalau walaupun kita asinkronus nanti ya dibaca lah ya materinya itu ya. Dibaca dan dikerjain gitu ya. Walaupun misalnya kayak kemarin tutorial Mendeley atau Zotero belum paham ya, nanti diulang lagi, nonton lagi YouTube-nya, coba lagi gitu. Karena kita terbatas waktu ya. Jadi harus Bapak Ibu sendiri yang harus aktif. Ya. Bukan sekedar aktif mengisi presensi, tapi aktif juga membaca materi yang di-share di Damel. Yang lain gimana? Wah, kok nggak ada nih? Kalau gitu saya tugasnya harus dikumpul, nggak dikumpul ya, biar dikerjain ya. Jadi musyarakah yang lain, dari yang lain masa nggak ada sih? Masa Pak Prihandoko sama Pak Sugiharto aja, yang lain gimana? Ayo. Yang lain tadi udah di grup tadi Bu, seperti saya ada 5 orang tadi ya. Makanya itu hasil diskusi. Iya, hasil diskusi tadi 5 orang tadi itu Bu. Mana dikumpulnya?
Enggak, maksudnya oh ya. Yang ini mana yang apa? Yang lain mana? Itu kan artikel kelompok ya, yang artikel saya suruh cari kan, cari aja, enggak ini. Tadi gimana ini? Oke, kita lihat. Alhamdulillah. Oke, kita coba Google Scholar aja. Bisa dilihat tidak ini di layar? Bisa, Bu. Bisa. Bisa, Bu. Oke, kita cari aja contoh efektivitas misalnya. Pembelajaran. Tadi apa? Tilawatil Quran ya. Tilawatil Quran. Oke. Kita lihat yang ini ya, contoh implementasi manajemen fasiliti program tahfiz dalam minat tilawat atau ini problematika aja. Kayaknya itu lebih tepat. Ya. Bentar, masih loading. Paret. Oh, Paret. Itu Nah, anak sudah ini, anak teh. ini judulnya problematika pembelajaran tilawatul Quran di Masjid Darul Falah Kampung Liu Desa Pamalayan. Saya nggak tahu ini Sinta berapa nih. Kita lihat dulu about the journal ya. About the journal. Oh, dia nggak Sinta berarti. Belum terakreditasi dia. Submissionnya. Nah, di sini ada ini ya. Bapak Ibu, kalau misalnya di jurnal itu nggak ada template ya, Bapak Ibu klik yang di sini ya. Coba ada di kata about, kemudian submission. Ini kan nggak ada template ya jurnal ini ya. Nah, di sini ada outer guidelines-nya bagaimana. Ya, kemudian, nah ini. Jadi dia di sini nih outer guidelines-nya. Kita, oh nggak ada dia, nggak lengkap lagi. Oke, kita baca aja nih jurnalnya. Nah, jadi itulah kelemahan kalau menggunakan Google Scholar ya, kita nggak tahu ini terakreditasi atau enggaknya. Oke, kita baca aja ini. Paret pergi ke Oke, ini problematika ya. Oke, kita lihat di PDF-nya atau isinya. Oke. Judulnya sudah ada, huruf besar semua ini ya, capital letter semua. Nama penulisnya siapa, kemudian institusinya apa, kemudian alamat emailnya apa. Ada abstrak. Di sini dia menjelaskan, sorry. Nah ya, latar belakangnya apa nih? Latar belakangnya, kemudian tujuannya ya. Pembelajaran Al-Quran dengan lagu-lagu Al-Quran tujuannya berupa kemudian jenis penelitian lapangannya bersifat kualitatif deskriptif. Lokasinya di Masjid Darul Al-Falah, mengumpulkan datanya dengan menggunakan metode observasi dan wawancara. Hasil penelitiannya menunjukkan bla bla bla. Kemudian nah disimpulkan bahwa lagu yang dipelajari adalah bla bla bla. Kata kuncinya ada ini salah satu yang problematika pembelajaran tilawat Al-Quran dan di Masjid Darul Falah. Nah itu ya. Oke, kita lihat yang ini aja lah, yang Sinta aja lah. Kita lihat yang Sinta. Kita lihat yang lain ya. Lihat ini derajat.
Dia Sinta 5. Websitenya nggak bisa dibuka. Jurnal Mahasiswa Pendidikan Agama Islam. Buka websitenya. Oh, yang tadi kayak contoh punya Pak Prihandoko tadi ya. Nah, Sinta 5 ini dia terbit bulan Juli dan Desember. Nah, dia menggunakan ini ya, Authenticate ya untuk mengecek plagiasinya. Ini template-nya, bisa diklik download. Nah, kita coba lihat yang ini aja nih. Nah, ini ya, peran ekstrakurikuler Malim Sekampung dalam menanamkan nilai-nilai ibadah kepada siswa MTS Tanjung Balai. Kita lihat artikelnya. Oke. Ini artikelnya ya. Judulnya huruf besar semua. Ada 3 penulis dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara ya. Jadi di sini dia corresponding autornya, alamatnya ya. Emailnya ada 3 orang. Nah, di sini abstraknya dia menggunakan latar belakang ya. Penelitian ini dilatar belakangi ketertarikan terhadap ekstrakurikuler Malim Sekampung. Nah, kemudian penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif ya, pendekatan fenomenologis dan bersifat penelitian lapangan. Teknik mengumpulkan datanya menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi. Analisis datanya dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitiannya apa nih? Apa aja hasil penelitiannya ya. Kemudian setelah hasil, faktor pendukungnya apa saja. Oke, kemudian dia dia nggak ada kesimpulannya ya. Nah, jadi di sini kalau saya lihat amati ya, Bapak Ibu, dia ada latar belakang ya. Kemudian ada metodenya apa, tapi nggak dijelaskan tujuannya apa ya. Ada teknik pengumpulan data bagaimana, analisis datanya bagaimana, hasilnya apa, tapi nggak ada kesimpulan. Nah, jadi kembali lagi tergantung dari gaya atau format masing-masing jurnal ya Bapak Ibu ya. Kata kuncinya ada ekstrakurikuler, nilai-nilai ibadah, dan peran. Dia menggunakan 2 bahasa ya, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Nah, dia menggunakan untuk isi dia menggunakan 2 kolom ya, pendahuluan. Nah, dijelaskan dulu tentang latar belakangnya setiap manusia bla bla bla. Kemudian kita lihat sini ya, maaf ya. Kalau kita lihat dia latar belakangnya apa, kemudian berikutnya dia menjelaskan apa itu kegiatan ekstrakurikuler. Ya, definisinya apa, kemudian sebagai seorang pendidik kita punya peranan apa dalam proses belajar siswa, kemudian memerlukan bimbingan dari guru ya, peserta didik siswa itu. Nah, dia fakta di lapangan, dia menyatakan bahwa berdasarkan hasil observasi awal, ya, ternyata terdapat beberapa ekskul keagamaan seperti tahfiz Quran, sendi nasyid, pelatihan dai, dan malim sekampung. Yang menarik perhatian peneliti adalah pelaksanaan ekskul malim sekampung. Nah, apa itu malim sekampung? Nah, itu adalah ekskul yang berfokus pada pelaksanaan ibadah, yaitu pelatihan doa wirid dan seterusnya. Nah, dia menekankan mengapa penting ini ya, malim sekampung itu. Kemudian, dia menuliskan berdasarkan latar belakang masa di atas, maka perlu dilakukan penelitian yang berjudul. Nah, biasanya Bapak Ibu di bagian akhir itu bisa kayak gini ya, yang berjudul bla bla bla, atau berdasarkan latar belakang masa di atas, maka peneliti bertujuan untuk meneliti, misalnya boleh juga ya, peran ekskul malim sekampung dalam menanamkan Islam, dalam menanamkan nilai ibadah pada siswa di MTS Negeri Tanjung Balai. Jadi biasanya di kalimat terakhir di pendahuluan ada
Apakah itu tujuan ataukah judul yang ingin diteliti ataukah masalahnya apa gitu. Misalnya tambahkan di atas, maka peneliti ingin mencari misalnya peran apa saja peran ekskul Malim sekampung dalam menanamkan nilai ibadah kepada siswa di MTS Negeri 1 Tanjung Balai, misalnya gitu ya. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu. Berarti bisa diambil macam kayak kutipan di abstrak tadi Bu, yang di belakang di akhir tadi, misalkan hasil kesimpulan, berarti berdasarkan latar belakang seperti punya kami tadi ya, adalah diperlukan kolaborasi ataupun penanganan yang dari pihak sekolah gitu Bu. Ya, jadi abstrak itu kan ringkasan Pak, ringkasan dari kita ngambil dari pendahuluan yang kita tulis Pak. Kita ambil, kita pindahkan, tapi nggak seluruhnya, yang penting-penting aja. Jadi abstrak itu adalah ringkasan dari pendahuluan, metode, dan hasil pembahasan kesimpulan. Nah, jadi itu. Jadi kita mengambil ininya apa? Yang penting-penting aja. Iya. Usahakan di abstrak tidak ada kutipan menurut siapa, nggak perlu Pak ya, langsung aja poinnya. Nggak usah misalnya di abstrak nanti menurut si A, menurut si Jones, misalnya Smith misalnya, bla bla bla, nggak usah. Jadi dia di abstrak ini kan full bahasa, nggak ada menurut siapa ya, nggak ada kan. Nah, jadi ringkasan aja nih. Jadi tidak ada misalnya misalnya nih menurut Pak Sugiharto bla bla bla, nggak ada. Tahun berapa nggak ada. Siap. Jadi itu ya Bapak Ibu untuk. Nah, kalau saya lihat di sini agak simpel pendahuluan di sini ya. Nggak terlalu ribet jurnal apa ini tadi. Ya, simpel. Karena tadi ada beberapa, tadi pagi saya ada share beberapa jurnal yang Sinta 4 sama Sinta 2 itu agak jelimet ya. Karena mereka mencari tadi itu gitu. Nah, jadi saya lihat ini agak simpel yang ini. Enggak ribet. Jadi Bapak Ibu pilihlah jurnal-jurnal yang simpel aja ya, nggak usah yang terlalu ribet-ribet ya. Nah, ini. Jadi nanti ada metodologi. Nah, di sini nggak ada kan kajian pustakanya, langsung dia metode penelitiannya apa, hasil dan pembahasannya apa saja. Nah, kemudian apa nih? Kemudian hasil masih ini. Kemudian panjang hasilnya dia banyak. Oke. Kesimpulan dan saran, dia ada kesimpulan dan saran. Kesimpulannya apa, sarannya apa, dan daftar pustakanya apa. Nah, ini. Kalau misalnya dia nggak minta Mendeley ya nggak usah pakai Mendeley ya. Kalau dia minta Mendeley baru pakai Mendeley. Seperti itu. Itu. Ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Ini contoh yang Sinta 5 tadi ya. Iya, Sinta 5 tadi ya. Sinta 5 kalau nggak salah tadinya. Pesantren. Bukan ini. Tadi profetik. Nggak salah Sinta 5. Ya, ada lagi yang tanyakan Bapak-bapak dan Ibu-ibu semuanya? Ya, ini Sinta 5 ya, Sinta 5. Sinta 5. Nah, ini nanti download aja ininya. Download template-nya nih. Oh, pakai aksesnya continue to destination. Nah, ini template-nya ya. Nanti kita file, nanti download. File, download aja. Download Microsoft Word. Nanti kita buka ini. Nah, nanti Bapak Ibu langsung aja nulis di sini. Yang di template tadi ya judulnya misalnya apa tadi? Misalnya judulnya nih. Judulnya apa tadi? Misalnya menerapkan apa gitu ya. Menerapkan. Nah, jadi Bapak Ibu tinggal ditulis aja di situ template-nya. Ikuti kan ini kan udah polanya udah huruf 12 itu, Times Roman. Penulisnya siapa misalnya? Misalnya Iin misalnya. Nah, gitu. Afiliasinya
emailnya, kemudian abstraknya. Kalau yang ini nggak usah diisi, yang ini Bapak Ibu biasanya nggak usah diisi. Lewatkan aja abstraknya langsung. Nah, ini kalau kita lihat di sini abstraknya dia minta, sorry, salah. Nah, di sini abstraknya dia minta tidak lebih dari 200 kata. Jadi Bapak Ibu cek dulu nih. Ya, lihat di sini. Nah, kan terlihat di sini nih berapa kata nih. Sorry. Nah, ini kan terlihat nih 57 kata. Berarti kurang ya. Nah, jadi Bapak Ibu tidak lebih dari 200 kata, tidak lebih. Tidak boleh 21, 22 nggak boleh. Nah, jadi memuat, katanya abstrak harus memuat inti permasalahan, tujuan, metode, ringkasan, hasil, dan simpulan. Nah, ini kan gaya selingkung dari jurnal Propetik tadi ya. Nah, ini. Dia pakai 2 bahasa. Ya Bapak Ibu kan bisa pakai ini ya, pakai apa namanya ChatGPT untuk menerjemahkan ini dalam bahasa Inggris ya. Atau misalnya pakai gini ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu blok ini nanti lihat di review ya, di review kemudian translate selection. Nah, nanti bisa muncul terjemahan. Nah, ini terjemahannya ya. Ini terjemahannya, nanti kita insert aja. Insert. Nah, jadi Bapak Ibu bisa menerjemahkan dengan menggunakan tadi agak lama, kita copy aja ini. Nah, nanti kita munculkan di sini. Nah, nanti muncullah dia dalam bentuk bahasa Inggris. Ya, Bapak Ibu. Jadi di blok dulu ininya, di blok. Pilih review, ya review, di Word habis review, pilih translate, terjemahkan. Translate selection, maksudnya terjemahkan aja bagian ini, ya. Oke, itu aja. Keywordnya ada, pendahuluannya. Di sini dikatakan pendahuluan minimal harus mengandung state of the art. Nah, kajian tersingkat, gap analysis. Nah, ini sama kayak yang saya tadi ya. Terus ada research gap-nya. Nah, ini dibaca benar ini. Jangan sampai nanti kita salah salah format. Nah, ini dijelaskan kan kita. Jumlah halaman maksimum 15. Jadi paling banyak 15 halaman, nggak boleh lebih. Kurang dari 12 halaman. Nah, nanti dibaca nih isi-isinya. Pendahuluannya ada apa aja, latar belakang, ada state of the art, kajian review literatur singkat, ada penelitian sebelumnya untuk menjustifikasi novelty, kebaruan. Nah, harus ada rujukan ke jurnal 10 tahun terakhir. Jadi kalau dia 10 tahun terakhir berarti kita dari 2015 sampai 2025. Jadi yang 2004, 2002 itu nggak boleh. Karena jelas ini harus ada rujukan ke jurnal 10 tahun terakhir. Nah, ya ada kesenjangannya apa. Nah, ini hampir sama dengan yang saya sampaikan tadi ya. Nah, itu. Nanti dibaca sendiri. Jadi setiap masing-masing jurnal dia beda-beda gaya selingkungnya. Jadi terserah Bapak Ibu mau pilih jurnal yang mana. Gitu. Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan tidak? Bapak-bapak dan ibu-ibu Izin semuanya? bertanya, Ibu. Ya, silakan. Elo. Iya. Ibu, jurnal ini kan untuk tugas akhir mata kuliah ini di UAS. UAS ya, Bu ya? Ya. Oh. Nah, ini jadinya per individu atau kelompok, Ibu? Kelompok aja. Kelompok. Nanti Iya. individu nanti stres nanti. Biaya tuh Mbak Elo, biaya. Ya. Baik-baik, Walaupun siap. Terima kasih. ya, kalau misalnya terbit alhamdulillah Pak ya, nanti kan buat Bapak sendiri nanti kan ada, nanti di Google Scholar ada Pak Sugiharto menerbitkan artikel ini gitu. Berbagi itu indah, Ibu. Iya, saya mau tanya nih, kita UASnya kapan ya? Ada nggak kalender akademiknya? Mas Prihan yang bulan Juli kayaknya.
Juli ya. Pak Pri, kita ini 14 kali atau 16 kali ya? Saya mau tanya nih, karena ada yang ngomong 16, ada yang 14. 16 kayaknya, Bu. Sama Nah, UAS. yang sama UTS ya. Nah, saya setahu saya 16 tadi, tapi kelas lain tadi bilang katanya 14, Bu. Kita bingung Iya, nih. Ibu, 16 kali pertemuan. 16 kali 16 ya. pertemuan, iya. 16 kali pertemuan itu dikurangin UTS sama UAS berarti untuk tatap 14 apa? kali. Ya, Materinya 14 kan? Iya, 14 begitu. ya setahu saya gitu. Tapi tadi anak yang pagi tadi bilang 14, saya bingung ya. 16 Ibu. Terkait dengan 16. Kaldiknya di kampus sendiri belum mengeluarkan Ibu. Jadi intinya kalau udah saatnya UTS silakan UTS. Nanti kalau UAS ada edaran seperti itu. UTS-nya harus pertemuan 7 atau boleh 7 atau 8 ya? Fleksibel Ibu, nggak harus Fleksibel, kok. oke. Iya. Nggak harus ya? Oke. Iya, yang penting 14 kali pertemuan itu termasuk UTS dan UAS itu sudah terpenuhi semua seperti itu. Iya. Terima kasih. Kayaknya orang dalam ini. Oke, makasih Pak ya. Ya, saya hanya ingin satu frame aja karena setahu saya 16 tapi kok ada yang bilang 14. Makanya saya tanya lagi, konfirmasi ulang ya. Oke. Jadi untuk apa tuh? Untuk sinkronus itu hanya 3 atau 4 kali ya via Google Meet ya? 4 kali, Bu. 4 kali. 4 kali. Ya, ini kita baru 2 kali ya. Oke. Jadi Bapak Ibu untuk mata kuliah ini ya, kita kan nanti pertemuan berikutnya bahas tentang metode penelitiannya gimana, pertemuan berikutnya tentang hasil pembahasan bagaimana, kesimpulannya bagaimana, jadi tentang struktur artikel kebanyakan. Jadi kayak cara nulisnya gitu ya. Tapi kembali lagi Bapak Ibu, kalian kan sudah belajar tentang metodologi penelitian ya, nanti silakan dibaca lagi kembali ya. Karena saya nggak mengulang tentang metode penelitian, cuman saya memperbaiki apa yang harus masuk dalam metode penelitian. Jadi begitu Bapak Ibu ya. Ini pertemuan kelima ya. Nanti besok saya setting pertemuan ke-6, nanti silakan isi presensi. Jumat depan kita UTS ya. UTS mata kuliah ini. Nanti saya setting. UTS-nya 1 hari bisa ya ngerjain ya? Jangan ya. Please. Ini kayaknya pada keberatan. Jangan 1 hari. Nah, nanti saya setting saya lihat lah apa di portal atau di Ramo nanti. Kayaknya lebih enak di portal ya, bisa lihat waktunya ya. Nantilah saya cek kembali ya. Saya kasih kabar. Mungkin 3 hari ya Bapak Ibu ya. Mungkin saya buka misalnya nih hari Rabu misalnya. Rabu saya buka. Bapak Ibu kerjain, nanti hari Jumatnya Bapak Ibu harus submit. Baik, siap. Boleh, insya Allah 3 hari kita oke. Yang jelas terkait dengan UTS nanti, Ibu buat statement atau buat pemberitahuan saja di grup mata kuliah gitu, sehingga teman-teman nggak lupa gitu. Minta tolong nanti Pak Pri Handoko ingatkan saya ya hari Selasa atau hari Senin ya. Saya takut lupa saya. Khawatirnya saya yang lupa. J. Oke, terima kasih. Bapak Ibu ada lagi yang ingin tanyakan? Silakan. Kita masih ada sekitar 40 menit lagi ya. Ayo diskusi monggo. Monggo silakan Bapak Ibu. Udah pada paham semua nih kayaknya, soalnya pada diem atau malah bablas gitu. Masuk kanan, keluar kiri, hilang gitu. Nah, itu yang saya khawatirnya itu. Soalnya kita nggak tahu Bu, waktu semester 1, 2, 3, 4, ya ibarat kata sampai semester 5 itu serasa enak gitu, enteng gitu. Kita masuk ke semester 6 serasa, aduh ini kok kayak gimana ya, terlalu berat atau gimana ya? Gitu Bu. Iya, saya juga baca mata kuliahnya, waduh berat juga nih. Pengelolaan publikasi karya ilmiah. Makanya saya tanya-tanya beberapa dosen, mereka ada yang mewajibkan harus publish gitu ya.
individu, ada yang ini. Saya mikir nanti berat nanti. Makanya saya bilang per kelompok aja lah. Walaupun hanya sekedar submit aja nggak apa-apa lah. Nggak harus terbit ya, karena kendala waktu juga. Makanya saya bilang tadi, Bapak Ibu, kita ini learning by doing ya. Jadi kita baca contoh orang, kita belajar sendiri otodidak gitu. Gitu. Karena kalau detail mau kalau mau diamatin terus satu-satu kan kita terbatas waktu ya Bapak Ibu ya, semua orang sibuk masing-masing gitu ya. Jadi nanti pas paper kelompok artikelnya itu nanti berbagi aja nanti, misalnya pendahuluannya tolong cari ininya misalnya. Yang Bapak si A cari ini, yang ini cari, jadi berbagi tugas biar nanti meringankan gitu, nggak memberatkan. Seperti itu. Kalau mau lebih simpel memang saya lihat cukup satu aja problemnya ya. Kayak judul yang punya Pak siapa tadi, Pak Sugiharto tadi oke. Cuman kalau Bapak nggak mau ribet, mungkin dibuang aja mencari bakatnya. Mungkin lebih fokusnya judulnya tadi apa tadi? Saya lupa tadi. Ekskul tilawatil Ya. Quran Ekskul dalam tilawatil Quran, dalam meningkatkan kemampuan kualitas bacaan Quran siswa. Jadi dibuang aja kata mencari bakatnya biar nggak repot Pak. Siap Ibu, siap. Jadi Terima cukup kasih Bu dua sarannya Bu. variabel aja. Jadi variabel Pak Sugiharto itu kan dia ekstrakurikuler tilawatil Quran sama kemampuan kualitas kemampuan membacanya. Udah. Dan kayaknya Bu, berjudul kami pun lebih dari 15 kata kayak itu Bu. Makanya memang kan masih dalam bentuk draft itu Bu. Iya, nggak apa-apa. Nanti dipenuhi aja. Jadi Bapak Siap, Ibu Ibu. jangan ini ya. Intinya kita sudah ada draft. Ya coba-coba aja submit. Kalau diterima, alhamdulillah, nggak terima ya nggak apa-apa. Yang penting udah usaha submit. Karena saya ingin lihat proses submitnya. Berarti udah ngumpul nih submit, walaupun nggak tahu apakah nanti di follow up cepat atau enggak. Yang penting ada bukti kalian sudah submit, kemudian nanti draft artikelnya dikumpulkan. Gitu. Nggak harus terbit ya. Nanti stres nanti. Oke, siap. Intinya submit gitu ya, Bu dosen ya. Terbit syukur, enggak ya kok gitu amat gitu, nggak sampai terbit. Kalaupun misalnya terbit ya alhamdulillah Pak, berarti kan suatu prestasi nantinya kan. Nanti nama Bapak Ibu ada di Google Scholar nanti. Muncul kan ketika cari nama Pak Sugiharto nih, ada nama Pak Prihandoko, ternyata udah terbit gitu. Karena jurnal juga kadang-kadang lama Pak responnya. Saya aja ngirim jurnal ke internasional dari bulan November ya 2024 sampai sekarang itu masih review, belum ada kejelasan. Jadi agak memang. Jadi ya yang penting submit aja lah. Gitu. Kalau saya lihat di grup Kosma, sebenarnya ada beberapa mahasiswa di angkatan yang seangkatan kita ini sudah punya jurnal dan artikel yang terbit gitu. Saya lupa namanya siapa begitu. Jadi beliau udah bebas dari bebas dari skripsi gitu. Mas Solih tuh Mas. Di kelas Mas Solih. Ya. Ada ini ya Pak ya, ada kebijakan dari kampus ya, kalau dia terbit artikel bebas ini ya. Iya. Kalau ini kan mata kuliah kan. Iya betul. Nanti kalau misalnya Bapak nggak mau buat skripsi ya coba aja Pak, nggak apa-apa kan, Sinta 5, Sinta 6, nggak harus Sinta 2 kan? Iya, bener. Jadi nggak harus ujian skripsi. Iya, Gitu. kemarin Yang kita penting ngobrol panjang lebar gitu sama teman-teman Kosma itu di grup Kosma itu waktu kita pertemuan sama Pak Kajur itu ada beberapa mahasiswa. Terus ada juga Kosma yang berhasil sampai Sinta 2 gitu kalau nggak salah. Jadi ada apresiasi dari kampus, udah lu nggak usah ibarat kata nggak usah skripsi lu, dijamin lu gitu kata Pak Kajur waktu itu. Pak Zaki ya. Iya. Oke. Ya, Yes, Sinta 2. Kayaknya wakil HMJ udah tuh Mas ya. Mas Prihan. Belum lihat saya kok. Karena beliau kayaknya penulis lah Mas. Ada itu kayak siapa itu Pak siapa yang dari Sulawesi juga, Sulawesi atau Sumatera kalau nggak salah, beliau jago bahasa Arab kalau nggak salah. Nah itu udah free itu. Karena gini Pak ya, terus terang jurnal-jurnal yang pendidikan agama Islam kan banyak Pak di Indonesia ya. Malah maaf, di Indonesia itu kan banyak yang sudah terindeks internasional tuh loh Pak, Scopus gitu ya. Jadi lebih enak gitu, karena banyak jurnalnya. Kalau Bapak Ibu mau Sinta 2 itu agak
agak berat sih emang. Beliau sudah Kan, S2, Bu. oh sudah S2 nggak usah Iya, dibilangin. S2, S2 tapi beda jurusan, terus ambil S1 Oh, pendidikan agama ini, dapat beasiswa berarti gitu. ya berarti udah pengalaman dia nulis. Jadi udah ngalir gitu aja. Tapi agak sedikit Hmm. pelit, Ibu, ketika kita tanya-tanya, Oh, jawabannya simple. jadi Bapak Ibu gini Bapak Ibu ya. Bapak Ibu kan bisa tuh menggunakan ChatGPT Bapak Ibu ya. Oke, coba nih. Judul Pak Sugiharto dikirim ke ini Pak, kirim kemana Pak? Ke chat Pak, coba. Kita coba ya. Kita kan boleh Pak menggunakan AI Pak ya. Boleh, cuma tidak harus Boleh. utuh semuanya pakai AI. Coba Pak, judulnya dikirim ke saya Pak di chat Google Meet. Coba. Nanti saya copy paste judulnya. Mana Pak? Ada? Ada belum? Atau di WA aja Pak, di WA kalau itu. Judulnya coba. Mana judulnya Pak? Kirim ke WA grup Pak. Pak Sugiharto coba. Halo Pak. Kabur ini kayaknya. Oh, itu sedang Kabur. mengetik. Oke. Jadi kita boleh menggunakan AI dengan tujuan untuk apa ya? Kayak kita membuat apa namanya? Kerangkanya itu apa yang harus kita bahas di situ. Nah, kita coba ya. Kalau pusing-pusing nulis oke. Saya buang aja mencari bakatnya ya, Pak ya. Oke. Siap Ibu. Alhamdulillah dibantu Ibu. Bentar, kita coba. Ini sama ya Bapak Ibu untuk ChatGPT itu kalau mau langganan itu ada juga yang murahnya hanya 15.000 sebulan ya. Tapi saya nggak langganan ini. Ini yang Kayaknya kalau pakai Gemini itu pakai akun atau email kampus bisa free itu, Bu. Kayak akun dari Kemdikbud gitu. saya nggak Pakai ada. Gemini. Gitu. Saya nggak ada. Saya coba pakai ini ya. Kan banyak ada Blackbox, ada ChatGPT. Tapi saya lihat kalau untuk kerangka ChatGPT oke loh. Oke. Alhamdulillah dihapus bakatnya Bu cuma 13 kata itu Bu ya. Nggak melebihi dari yang 15 kata tadi. Oke, saya hanya fokus pendahuluannya aja ya. Beruntungnya Pak Sugiharto tadi presentasi judulnya langsung dieksekusi. Doa anak soleh Mas. Bapaknya Pak Soleh ya? Nah, sini ya. Kita lihat di sini kerangka pendahuluannya dia ada latar belakang masalahnya. Nah, jadi dia pentingnya membaca Al-Quran dengan baik dan benar bagi siswa muslim. Nanti Bapak cari di Google Scholar ataupun di Gemini atau di mana lah. Nanti sumber yang mengatakan pentingnya membaca Al-Quran. Ya, menurut penelitian terdahulunya. Dan Siap, masalah Ibu. umum yang dihadapi siswa dalam membaca Al-Quran apa aja nih? Apakah tajwid atau makhraj atau kelancarannya apa? Iya, makharijul huruf tajwid benar-benar. Kemudian peran sekolahnya apa aja nih? Tadi kan tidak hanya sebagai pembelajar akademik, tapi juga untuk pembinaan karakter dan spiritual kan. Siap. Nah, masukkan juga hasil penelitian orang lain. Kemudian kegiatan ekstrakurikuler, itu apa definisinya. Kemudian tilawatil Quran itu apa. Kemudian, kenapa dia perlunya penerapan yang terencana. Jadi gabungkan. Nah, untuk rumusan permasalahan, mungkin Bapak satu aja pilih Pak, nggak usah dua-duanya. Misalnya, apakah mungkin bagaimana pengaruhnya ya, bagaimana pengaruh dalam meningkatkan itu. Kualitas. Kemudian tujuannya mungkin yang untuk yang ini aja ya, nomor 2 ya, untuk mengetahui dampak kegiatan tersebut. Nah, manfaatnya nanti ditulis nanti di bagian akhir ya, biasanya kan ada kesimpulan dan saran. Siap. Nah, kita coba lagi ya. Metode. Udah enak Bu ya, kerangkanya udah dikasih tahu Bu ya. Ya. Nah, itu. Nah, dia mengatakan lebih baik pakai kualitatif deskriptif, Pak. Jadi menggunakan wawancara dan observasi dan dokumentasi. Tapi Bapak boleh misalnya ambil aja sedikit Pak ya, misalnya
sorry. Ini kan ada macam-macam Pak ya, Bapak bisa pilih. Tapi bagusnya ini aja Pak. Kan dia bisa pakai kualitatif deskriptif, ya Bapak ya. Bisa juga pakai metode studi Studi kasus kasus sama atau kuantitatif. metode kuantitatif. Tapi Kalau agak berat kuantitatif ini. ntar pakai apa loh belum Bu? Pakai Nah, nanti apa? pakai ini sama post-test. Berita Pakai sama angket post-test. gitu Nggak ya? usah. Enggak, tes Pak, tes membaca Tes, Quran. tes membaca Iya, Quran. Ada angka Bu ya? iya ada angka. Nggak usah Pak, agak Nggak berat usah nanti ya? hitung-hitung. Iya benar. Nah, mungkin yang ini aja Pak, kualitatif deskriptif. Jadi Bapak hanya Iya. menggambarkan aja. Jadi misalnya Bapak bisa pakai dua aja nih, pakai wawancara sama observasi. Mungkin wawancaranya kepada siswanya mungkin ada 3 orang aja atau 4 orang. Observasi mengamati di sekolah di kelasnya gimana. Kemudian kita menganalisis data secara deskriptif aja. Nah, jadi gitu. Jadi Siap Bu. ChatGPT ini mengarahkan kita untuk membuat kerangkanya. Nah, Siap. selebihnya Bapak Ibu nanti cari, misalnya tadi cari nih. Misalnya tadi ini ya, tadi kan dia bilang pentingnya membaca Al-Quran ya. Oke, kita coba copy. Kita buka di Google Scholar coba ya. Nah, misalnya kita ambil ini aja. Misalnya ya. Ada nggak pentingnya membaca Quran. Misalnya, nah boleh nih misalnya Bapak mau ngambil, sorry. Nah, ini misalnya apa nih? Ada nggak? Nah, misalnya ini ya Bapak Ibu mau lihat ini misalnya. Pembacaan Al-Quran dengan baik dan benar merupakan kewajiban fardu ain. Kan penting tuh, karena fardu ain bagi seorang muslim. Ya. Dapat dalam Al-Quran, Al-Muzammil, dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu misalnya mau ngambil ini, misalnya ya, mau ngambil pendapat dari ini ya, sorry, dari ini, Dari Hasanah. Nur Hasanah ya. Wah, ya ambil dari Nur Hasanah misalnya. Jadi Bapak Ibu lihat aja nih, sorry. Di daftar pusakanya tadi Hasanah kan Hasanah ya? Hasanah Bu. Hasanah nah ini. Ada Bu. Berarti Hasanah nanti Bapak Ibu cek di sini di artikel ini, dicek di Google Scholar-nya, gitu. Jadi Bapak Ibu boleh ngambil dari kita ngambil, tapi Bapak Ibu nanti di ini ya, di apa namanya, di Pastikan lagi. parafrase misalnya tadi mana tadi ya? Tadi mana tadi? Oh nah, ini kan kita ngambil, kalau kita ngambil semuanya utuh tanpa kita perbaiki, berarti kita sudah plagiat, nanti terdetek plagiat. Nah mungkin Bapak Ibu diubah polanya, misalnya nih dalam pembelajaran Al-Quran, misalnya koma ya, siswa itu memiliki dalam pembelajaran Al-Quran, misalnya koma ya, seorang muslim wajib misalnya ya membaca dengan baik dan benar. Hal ini terdapat dalam surat Al-Muzammil ayat 4. Nah, kan bisa tuh kan? Sama, tapi beda cara ngomongnya, menyampaikannya. Nah, udah misalnya, dalam Al-Quran ayat 4, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Nah, titik misalnya, hal ini misalnya senada dengan apa yang disampaikan oleh Hasanah dan kawan-kawan, yang menyatakan bahwa membaca perlahan-lahan, ya, ialah dengan kaidah-kaidah yang benar, sebagaimana dalam ilmu tajwid. Atau misalnya gini ya, menurut hal ini senada dengan Hasanah dan kawan-kawan 2020 Serah Halaman 102 yang menyatakan bahwa dalam membaca Al-Quran kita harus mematuhi kaidah-kaidah yang terdapat dalam ilmu tajwid dalam proses Jadi Bu, pembelajarannya. izin Bu, kutipan dari Hasanah tadi Bu, bisa kita ambil, maksudnya tidak murni kutipan Ya, tersebut, tapi jadi, yang menyerupai maknanya intinya, gitu Bu. ya benar, itu namanya parafrase. Jadi kita itu mengambil kalimat ini, tapi kita tidak mengubah maknanya tetap sama, tapi kita ubah dengan cara nulisnya yang lain. Gitu. Nah, jadi kalau seperti itu kan kita nggak akan terdetek itu sebagai plagiasi nanti. Pas dicek di Turnitin. Tapi kalau sama betul kayak gini itu akan terindeks. Oh ini plagiat nanti di tulisan si Hasanah gitu. Ya, Bapak Ibu. Nah sini
Oke, itu contoh aja nih. Nah, nanti boleh ngambil dari sini penerapan atau urgensinya pentingnya membaca Quran tuh kenapa coba misalnya kita lihat ya. Oke, kita lihat di sini. Bapak Ibu di sini tidak ada, oh sorry, ini enggak ada, ini jurnal ini enggak terindeks Sinta ya. Nah, tapi enggak apa-apa, kita coba aja. Oke, pakai bahasa Inggris dulu ya. Nah, kalau kita misalnya mengambil, sorry nih, misalnya kalimat dari sini ya, kemampuan membaca dan pembelajaran Al-Quran merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan dan ditumbuh kembangkan bagi setiap individu muslim, karena terkait langsung dengan ibadah keseharian. Nah, kalau kita lihat ini adalah pendapat siapa nih? Pendapat si penulis ya. Pendapat si penulis ya. Karena dia ngomong langsung kan. Pendapat siapa nih? Si Fator dan Faisal. Nah, berarti kita mengambil kutip dari si ini, ngutip dari si ini gitu. Nah, lihat nih, di sini kan cuma Rosi aja. Nggak ada nggak dua orang kan. Kalau kita lihat di sini kan dia Fatur Rosi dan Faisal Valiandra ya. Nah, tapi di Google Scholar dia hanya tulis Rosi aja. Nah, kita tambahkan Rosi F dan siapa tuh? Valiandra F. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi kalau kita mengutip tulisan orang ini langsung, berarti menurut si Rosi dan Valiandra. Misalnya kita ngambil yang ini ya. Ambil yang ini, misalnya kutipan ini. Misalnya ini ya, kita ngambil. Berarti kita mengambil tulisan punya si Rosi dan Valiandra. Tapi kalau kita misalnya mengutip dari, oh sorry, ini ada satu nih, satu punya si Abdullah Nata. Oke, footnote dia ya. Nah, misalnya kita ngutip yang punya si ini, berarti punya si, oh sorry. Berarti ini punya Abu Dinata. Vanata, bukan punya si Rosi. Nah, gitu. Mudah-mudahan bisa dipahami ya, Bapak Ibu semuanya. Nah, itu. Contoh aja ya. Nah, itu. Jadi nanti bisa di ini ya. Nah, ini untuk masalah umumnya nanti bisa berdasarkan hasil penelitian orang lain ya, Bapak, misalnya gini. Nanti bisa juga di lapangannya bagaimana. Misalnya di lapangan sekolah yang Bapak ajarkan ternyata memang benar mereka itu kurang ada masalah dalam tajwid misalnya ataukah mahrujul hurufnya gitu. Nah, kita lihat di sini ada nggak dia? Ini bukan. Oh, ini jurnal teknologi. Coba kita lihat ini. Oh, ini repository, ini berarti skripsi. Bukan artikel. Oke, ini jurnalnya. Oke, kita lihat. Ntar masih muter. Nah. Kita lihat ada nggak di sini permasalahannya. Apa aja kesulitannya. Peran guru dalam mengatasi kesulitan. Ada nggak kesulitannya? Nah, ini kalau kita lihat di sini ya hasil penelitian dari si siapa tadi namanya? Si Desi ya. Siapa tadi? Ya, Desi dan kawan-kawan. Nah, kita cukup baca abstraknya di sini di penelitian dia menemukan bahwa ini ya mana nih? Kesulitan siswa dipengaruhi oleh faktor internal seperti penguasaan makhrajul huruf dan pemahaman hukum tajwid. Nah, itu faktor internalnya. Faktor eksternalnya, faktor luarnya itu keterbatasan akses terhadap alat bantu belajar dan waktu pembelajaran. Nah, nanti di paragraf berikutnya nanti Bapak Sugiharto bisa tuh misalnya berdasarkan penelitian terdahulu bahwa siswa banyak mengalami kesulitan dalam pembacaan Al-Quran. Nah, menurut si siapa tadi? Bukan Desi ya, tadi menurut si Mulyani dan kawan-kawan. Mulyani ya, Mulyani dan kawan-kawan bahwa siswa itu mengalami kesulitan ya dikarenakan dua faktor, yaitu faktor internal
dalam kurung kemampuan penguasaan makhrajul huruf dan pemahaman hukum tajwid serta faktor eksternal. Nah, jadi Bapak Ibu, Pak Sugiarto misalnya ngambil ini nih. Nah, ini kan berdasarkan hasil penelitian, Pak. Mengatakan bahwa siswa itu sulit dalam baca Quran karena faktor internal dan eksternal menurut si Mulyani dan kawan-kawan. Nah, nanti Bapak juga bisa nambahkan nanti berdasarkan hasil observasi di lapangan, misalnya ternyata siswa di sekolah Bapak mengalami kesulitan dalam penguasaan makhrajul huruf. Izin Bu, Bapak tahu kalau kenapa? misalkan izin Bu, kalau misalkan kita sampai tadi berdasarkan misalkan Mulyani dan kawan-kawan itu dituliskan juga tahun terbit jurnalnya itu atau gimana? Ya, tahun jurnalnya. Tahun berapa? Tahunnya aja lah Bu ya. Karena kan mungkin kan bisa di cross check lagi nanti dia apa kan Bu ya. Kembali lagi Pak, lihat dulu jurnalnya. Jurnalnya apakah cukup tahun saja atau harus pakai halaman? Kadang-kadang ada yang pakai halaman Pak. Oh iya. Ini tahun berapa tadi lupa saya. Tahun 2025 ini. 2022 juga. Oh apa jurnalnya 2025. 25. Nah gitu. Jadi Bapak bisa ngambil ini. Jadi Bapak itu mengapa meneliti itu ternyata benar nih ada masalah dalam pembacaan Al-Qur'an. Berdasarkan hasil penelitian si Mulyani, masalahnya ini. Mungkin berdasarkan penelitian orang lain misalnya Pak ya, saya nggak tahu penelitian orang lain mengatakan masalahnya yang lain lagi. Nah, tapi ternyata di sekolah Bapak, ternyata permasalahan yang utama itu adalah tentang makhrajul huruf. Kenapa tahu? Bapak misalkan Bapak wawancara nih ke gurunya misalnya. Kenapa sih nilai siswanya kecil ketika membaca Quran? Oh, ternyata makhrajul hurufnya kurang pas dan sebagainya gitu. Jadi itu bisa tuh Pak. Ya. Oke, Nah, tadi ini masalah umum yang dihadapi. Nah, ini boleh dari pertanyaan terdahulu dan juga dari Bapak sendiri. Nah, nanti Bapak buat aja nih ya, sebagai seorang guru peranannya apa gitu. Ya, Bu. Kan ada masalah. Ketika ada masalah kita memberikan solusi. Solusinya itu memberikan kegiatan ekstrakurikuler yaitu tilawatil Quran. Itu dijelaskan. Siap, Saya rasa cukup untuk yang penjelasan untuk yang Pak Sugiarto ya. Ada pertanyaan lain nggak? Siap Bu, terima kasih Bu. Ya. Yang lain? Yang lain sudah tidur siang. Atau pada gimana? Oke. Jadi itu ya diharapkan nanti silakan nanti boleh pakai ChatGPT tapi tadi untuk melihat kerangkanya. Karena dengan ChatGPT kita diarahkan. Biasanya bagaimana? Untuk mencari sumbernya nanti lihat di Google Scholar ataupun nanti lihat juga boleh di Sinta juga boleh. Atau di SciSpace juga bisa ya, atau di Gemini ya. Saya belum pernah coba Gemini. Gemini boleh atau Black Box juga boleh. Tapi tidak mengcopy paste semuanya. Kalau kita copy paste semuanya nanti terindikasi plagiat kita. Seperti itu. Bagaimana dengan Bapak Ibu yang lainnya? Apakah sudah ada pencerahan? Kalau masih bingung banyak-banyak baca ya. Ya, silakan Bu. Nah, ya sebenarnya terakhir ya. Akta itu kan terakhir. Kita nulis semua selesai pendahuluan, metodologi, hasil pembahasan, kesimpulan baru nanti buat abstrak. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu buat dulu ini ya pendahuluan. Pacarnya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Pak Miftahul, hadir nggak ini? Ada. Izin Bu bertanya, mungkin ini terlalu jauh Bu, karena ini mungkin nanti ada pada tugas akhir semester kita terkait submit jurnal dan publikasinya. Apakah ketika kita submit jurnal Ibu, itu sudah berbayar atau belum ya Bu? Enggak Pak, submit itu gratis Pak. Yang berbayar itu kalau Bapak udah diterima. Misalnya jurnal Bapak diterima nih, Bapak harus bayar sekian gitu. Jadi kalau submit itu gratis Pak. Baik Bu, terima kasih. Nanti kan kalau ternyata submit bayar kan otomatis kita juga nanti patungan buat biayanya tadi Bu. Enggak bayar Pak, submit itu gratis. Oh, okay. Terima kasih. Sudah
dapat LOA diterima mengatakan bahwa jurnal artikel Bapak lulus des evaluasi, kemudian mau diteruskan ke reviewer. Nanti setelah Bapak revisi, nanti disuruh bayar berapa ATC-nya gitu. 300 sampai 200.000. Apa gratis ya? Karena ada juga beberapa jurnal yang gratis yang nggak berbayar. Baik Bu, terima kasih. Ya, makasih Pak Miftahul. Yang lain gimana? Sudah terwakilkan Bu pertanyaannya dengan yang lain. Siapa tuh ngomong? Pak apa? Oke. Kalau Google Meet ini nggak bisa lihat semuanya ya. Oke, kalau tidak ada, tolong nanti Pak Prihandoko ingatkan saya Pak ya. Mungkin Oke, Senin siap, atau siap, Selasa ya. siap. Takut saya nanti lupa takutnya. Mudah-mudahan nggak lupa. Seperti itu. Kalau nggak ada pertanyaan kita saya minta tolong open kamera dulu ya, kita foto bentar. Minta tolong siapa yang bisa memfotokan ini. Siapa yang bisa? Mas Kikin minta tolong ya. Siapa Pak? Mas Kikin. Ya, monggo. Ya silakan. Kamera semua ya Bapak Ibu. Oke, makasih Pak Kikin ya. Saya hitung ya. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Oke, sudah Pak. Nggak berangkat Pak Kikim. Pak Kikim ya. Share di grup Pak Kikim, tolong. Iya Bu, ya. Saya rasa cukup dulu Bapak Ibu ya. Nanti kalau ada hal-hal yang ditanyakan silakan nanti ditanyakan di grup ya. Jangan lupa isi presensi hari ini ya. Oke, ucapkan lapas hamdalah. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin.